Namanya janji setia muslim, disebut azam am, namanya wajib. Jadi orang yang mukallaf itu saudara wajib menjalankan seluruh yang Allah wajibkan kepada dia, apa saja. Makanya janji umum kan belum jelas, haji belum, dia baru juga umur 15 tahun, duit juga belum ada, tapi janji sebagai muslim. Pulang dari ngaji, tanya bini kita, dulu begini enggak, bimbing kayak begini. Kita punya anak, ya udah pada nikah, biarin, duduk, ikutin baba. Ini perintah agama yang baba dulu lupa, maafin. Nih biar kita dikasih kesuburan sama Allah, dikasih kebahagiaan oleh Allah. Janji, namanya janji setia muslim, disebut azam am, namanya wajib. Jadi orang yang mukallaf itu saudara wajib menjalankan seluruh yang Allah wajibkan kepada dia, apa saja. Makanya janji umum kan belum jelas, haji belum, dia baru juga umur 15 tahun, duit juga belum ada, tapi janji. Wa yajibu ala syakhsi inda awwali bulughihi an ya'zama ala fi'li jami'il wajibat wal imtina'i an jami'il muharramat. Dan wajib atas seseorang ketika permulaan balignya dia oleh bahwa ia berazam, berjanji ia dengan janji umum ala fi'li jami'il wajibat, atas mengerjakan seluruh kewajiban-kewajibannya, wal imtina'i, dan mencegah diri, an jami'il muharramat, daripada seluruh yang diharamkan Allah. Betul ini ya? Betul. Wallahu a'lam. Kita bedalah dan banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui di dalam Islam ini ada namanya azam khas, ada namanya azam am. Dalam Islam ada namanya janji khusus, ada namanya janji umum. Janji khusus pertemuan yang lalu, bila mana masuk waktu sholat, bahasa kita orang dengar adzan, bahasa umumnya begitu, maka tugas kita dua. Yang pertama langsung ngerjain, yang kedua janji akan ngerjain di jam sekian, namanya janji khusus. Haji gitu, bila kita sudah cukup harta untuk haji, kita harus janji, saya hajinya tahun sekian aja. Kalau sekarang susah ini, kalau tahun sekian tuh berangkatnya tahun sekian. Kalau sekarang saya hajinya nanti aja waktu umur 50, harus ada. Kalau kita udah cukup duit untuk berangkat haji, udah mampu gitu. Sekarang kita umur 20, kata saya kata kitanya umur 50 aja nanti haji, artinya nyetor hajinya. Lah nyetor haji umur 50, berangkat 50 tahun lagi umur 100. Bener enggak? Repot kalau kayak begitu tuh. Jangan.
Kecuali kita duitnya cukup banyak, ambil yang plus itu 8 tahun ya kan. Nggak apa-apa kan, 50 berarti 58 kan, masih rada muda juga. Begitu, masih lumayan tenaganya. Karena haji itu perlu fisik. Jangan dikata Boro yang udah sepuh, yang muda mabok, dia mabok haji, udah nyerah, mau istirahat dulu, dah istirahat. Begitu, karena perlu tenaga. Begitu juga apa saja harus ada janji khusus, mana dari yang diwajibkan oleh Allah. Nah, malam hari ini kajian kita memasuki namanya azmun am, azam am, janji secara umum. Ini kita merenung nih malam hari ini, ada nggak nih kita? Kalau nggak ada, taubatlah kita daripada dosa yang ada. Jangan-jangan ini juga yang membuat kita sengsara terus. Apa itu? Azmun am. Kata Syekh, wa yajibu ala syakhsi inda awwali bulughihi an ya'zama ala fi'li jami'il wajibat wal imtina' an jami'il muharramat. Begitu. Wajib kepada siapapun orangnya, mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia orang kota atau orang kampung, orang Arab maupun non-Arab, janjinya muslim berakal. Muslim berakal wajib manakala baligh. Baligh ini repot nih ngomongin baligh. Manakala memasuki baligh. Kapan tuh baligh? Dari umur 15 tahun. Ini yang kita kalau mau jujur, ulang tahun kita tuh nggak jelas. Nggak jelas. Kalau mau disebut jelas, sebab di akte kelahirannya yang ada tuh jam apa tanggal di akte kelahiran? Tanggal. Jamnya nggak ada. Kita harus ingat tuh, biar gampang. Ini hari tanggal berapa ya? Tanggal 2. Tanggal 2. Ini lahir kita maghrib nih, Isya dah sekarang nih jam 8 malam, jam 20 baru brojol kita. Tanggal 2 kita mainnya nasional biasanya, mestinya tanggal hijriah. Nggak apa-apa lah, udah kadongan orang pakai nasional, biarin, walaupun kitab ini disuruhnya hijriah. Ini tanggal 2 di akte kelahirannya, itu ulang tahunnya nanti tuh malam Senin jam 12 itu nyalain lilin, jam 12 tanggal 2 jam 12 baru masuk kan. Kita udah lahir belum? Lah belum lahir, bener nggak? Udah lahir belum tuh? Belum. Jam 00 baru tanggal 2-nya. Kita lahirnya jam 20. Jadi waktu kita selamat ulang tahun belum brojol. Belum. Emaknya ngeden aja belum ngeden. Belum. Begitu. Kita tuh lahirnya kapan? Untuk menghitung umur kita 15 tahun. Karena umur orang tuh beda-beda. Biar gampang, nih lahir nih malam ini nih jam 8 ya kan. Nah baru sekarang nih kita ulang tahunnya rayain, karena brojolnya sekarang. Begitu brojolnya sekarang tuh begitu. Kita nggak tahu jam berapa tuh begitu. Biar tahu kita
biar tahu. Nah, kita udah tahu dah, biar gampang. Kata nya sama baba lahirnya tanggal 2 Januari jam 20. Kita tahu tuh, ini malam 15 ke-15 ulang tahunnya. Berarti kita baligh. Salat wajib kita pertama subuh. Kan baru lahir sekarang. Pas 15. Salat wajib pertama kita salat perdana subuh. Wong lahirnya jam 8 malam Isya. Berarti pertama kali salat kita wajib salat subuh. Itu satu wajib. Jelas begitu. Nah, kita nggak usah nanya yang kagak ngaji, ini yang ngaji aja. Nih sholat pertama kali yang wajib dari 5 waktu tuh yang mana? Begitu. Hah? Hah? Yang mana? Hah? Apa? Maghrib. Emang lahirnya kapan? Lahirnya asar. Oh, lahirnya. Antum lahirnya asar. Hah? Lahirnya ba'da asar. Lahirnya ba'da asar. Tuh tahu tuh. Begitu. Tahun berapa? Tuh 84 tuh. Tinggal dihitung. Tahu. Asar. Itu sholat perdana. Begitu. Asar kata. Maghrib tuh kata. Tuh. Nah, sebelum maghrib berarti lahirnya asar. Tuh. Asar. Kudu janji umum. Ini nih yang mau dibedah. Ketika detik itu juga kita masuk balik 15 tahun, langsung kita ngomong. Ngomong gimana? Ngomong begini. Tradisi syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad yaitu utusan Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kami ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul panutan. Ya Allah, hari ini saya baligh. Detik ini saya menjadi mukallaf muslim yang berakal dan baligh. Hari ini, saat ini. Karena itu ya Allah, saya janji sebagai muslim yang baligh akan mengerjakan seluruh perintah-perintahmu, dan saya janji akan menjauhi sejauh-jauhnya semua larangan-laranganmu. Ya Allah, berikan taufik kepada saya. Al-Fatihah sampai wadun amin. Begitu. Yang saya mau tanya, dulu saudara kayak begitu enggak? Itu yang saya mau tanya. Enggak. Tuh. Gimana Bang Udin? Hah? Kenapa? Aktanya aja kagak ada lagi, hilang ke bawah banjir. Kita harus tahu tuh. Wajibu apa artinya wajib? Kalau ditinggalin dosa. Kalau nggak kayak tadi, begitu. Kalau dikerjakan dapat pahala. Tuh begitu. Kita jangan ngomong kita, waduh, ke depan aja ada puyeng mikirinnya. Nyari file-filenya, mana udah di tanah kusir lagi enya sama baba. Kan bingung nyarinya.
Lahir kapan? Katanya selahirnya pokoknya di Pengki aja waktu itu. Makanya namanya Prengki, ya kan? Nggak jelas begitu. Kita nggak tahu begitu. Jadi ini wajib. Bila kita umur 15 tahun, wis gini aja dah. Daripada puyang-puyang. Tuh anak kita tuh. Umur 15. 16 tuh kalau sekolah biasanya SMP ya. Kelas 3 ada ya. Kira-kira begitu ya. SMP kelas 3. Ini ulang tahun. Nih cowok nih janjinya, cowok. Iya, ikuti babak. Ngomong begini. Begitu. Wajib. Hukumnya wajib. Jangan enggak nih. Begitu. Muslim. Jadi nanti ketika dia tumbuh besar menjadi muslim yang taat. Karena sudah tertanam baiat dia dengan Allah sebagai muslim. Ada MOU yang sudah tercatat dalam hati, namanya azam am. Azam am. Tuh begitu. Kalau cewek bisa di bawah 15, men. Kapan datang bulannya? Umur 9 tahun paling cepat. Men, 10 tahun dia men. Di situ balik. Ajarin selamatan. Orang dulu tuh pakai nasi kuning kalau men tuh. Dibimbing begitu tuh. Bimbing begitu. Begitu. Kata kita, boro buat anak gua juga kagak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Tapi ada doa. Itu wajib tuh. Kalau kita nggak ngaji mana tahu dosa mulu. Kan wajib jadi muslim. Ini namanya azam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, pada bagian ini, bagaimana kalau kemudian kita tidak janji waktu umur 15 tahun, waktu baligh? Bila kita tidak janji, namanya wajib asa. Berdosa kita. Berdosa. Lalu ya taubat. Bolehkah kita susulkan? Kata Syekh Nawawi, wa yasihhu tadarukuhu liman fatahu dzalik kakasirin minan nas. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bagi orang yang dulu nggak begitu, maka mulai sekarang diqodoin namanya, ditambal, disusulin gitu. Boleh seperti banyak orang yang luput kayak begitu, termasuk kita dulu begitu enggak? Hah? Enggak ya. Kita malam hari ini, kalau dulu enggak, ikuti saya, begitu dah, biar kita bisa azam buat anak kita nanti. Ya anak udah gede-gede, buat cucu, udah biar jangan bingung, kan begitu. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad yaitu utusan Allah
Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabi panutanku. Ya Allah, saya berjanji mulai saat ini, detik ini, saya janji sebagai muslim yang berakal, yang baligh, akan menjunjung tinggi, mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban agama kepada saya, dan saya janji akan menjauhi sejauh-jauhnya segala yang dilarang oleh agama kepada saya. Allahumma waffiqni kama waffaqta ibadakas salihin. Ya Allah, berikan taufik kepada saya untuk menjalankan semua kewajiban-Mu kepada saya, akan menjauhi semua larangan-Mu kepada saya, sebagaimana Kau berikan taufik kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Al-Fatihah. Saudara, kita punya anak perempuan, men, umur 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun atau 12 tahun dia men, atau 13 tahun dia men, 14 tahun dia men. Dia suruh bilang baba, bilangnya bimbing ini, namanya azam am, biar jadi muslim yang taat. Begitu, kayak begitu. Pulang dari ngaji, tanya bini kita, dulu begini enggak, bimbing kayak begini. Kita punya anak, ya udah pada nikah, biarin, duduk, ikutin baba. Ini perintah agama yang baba dulu lupa, maafin. Nih biar kita dikasih kesuburan sama Allah, dikasih kebahagiaan oleh Allah. Janji, namanya janji setia muslim, disebut azam am, namanya wajib. Jadi orang yang mukallaf itu saudara wajib menjalankan seluruh yang Allah wajibkan kepada dia. Apa saja, makanya janji umum kan belum jelas. Haji belum, dia baru juga umur 15 tahun, duit juga belum ada, tapi janji sebagai muslim. Makanya orang yang baca roti Haddad itu kenapa di akhiratnya enak? Karena janji mulu. Radina bil rabban itu janji kita akan menjalankan. Kapan itu diucapkan? Saat baligh, saat 15 tahun umur kita. Sebetulnya kalau tahun Islam tuh jadinya tahun Hijriah gitu 16 tahun sekian, 16 tahun, karena per 100 tahun 3 tahun, selisihnya 10-an sampai 11, jadi 10 atau 11, 10 dah. Kalau 10 dikali 15 berapa itu? 150. 150 tuh berapa bulan tuh? 5 bulan ya? 150 bagi 3 kan gitu, 5 bulan. Berarti di saat umur 15 tahun 7 bulan itu kan, betul nggak? Nah, itu ngomong begitunya tuh karena baliknya di situ tuh tahun Hijriahnya 14 tahun gitu ya, 14 tahun 7 bulan itu tuh 14 tahun 7 bulan.
kalau pakai hijriah 7 bulanan lah. Terus selisih itu udah 5 bulan, berarti 15 tahun terus selisih. Makanya orang tuh lebih demen pakai tanggal nasional, rada muda. Muda. Orang umur 100 tahun udah 103 kan mudaan. Tanggal matahari, pakai tahun matahari itu 100 tahun, kalau tahun hijriah 103 tahun. Selisihnya 3 tahun per 100 tahun. Kita wajib tuh. Wajib orang yang sudah mukallaf tuh menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban agama yang Allah wajibkan kepada kita yang mukallaf. Bukan itu saja, wajib juga menjalankannya perintah Allah itu dengan benar rukun dan syaratnya. Wajib tuh. Jadi bukan sekedar kita sholat, bukan. Betul, sholat itu wajib, tapi bukan asal sholat. Wajib juga sholat kita dikerjakan sesuai aturan, rukunnya, syaratnya, apa yang membatalkannya, itu wajib. Wajib, kudu tahu. Kalau orang yang meninggalkan, wajib diingetin, wajib. Makanya saya demen tuh sama Ustadz Mansur tuh, suka nulis, udah dohor nih, bagus, kayak begitu tuh, ngingetin, namanya ngingetin. Kalau ada orang ngerjain sholat menyalahi aturan, ingetin, jangan bang, salah ini, salah, begitu, wajib hukumnya. Kalau orang udah wajib sholat enggak sholat, duduk di gardu kita, bang pulang dulu, sholat dulu, nanti habis sholat boleh duduk, begitu aturannya. Kalau diam aja dosa, wajib diam aja, minimal ingkar di hati, enggak suka sama orang, jangan biasa aja, bahaya. Di samping wajib juga kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Apa saja, bila ada yang ngerjain, wajib mencegahnya, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah dilarang, enggak mau juga, enggak mau, dilarang enggak mau, wajib kita tinggalin tempat itu, wajib tempat itu. Dulu saya punya kakek saya dari abah, itu kampungnya kampung enggak rapi dulunya, yang ditinggalin begitu. Sesudah saya punya nenek dari abah saya, ibunya wafat, kakek saya menikah di kampung sebelah itu, masih sedikit agamanya. Jadi kalau ada orang hajatan mau manggil jaipongan, didatengin. Nggak mau, nggak apa-apa. Kalau nggak mau, jangan. Itu nggak bisa. Ini apa dikata sama teman-teman, masalah sumbangan teman ini, jaipongan. Itu mesti dia pergi, tidur di rumah. Gitu. Saya tahu kalau tidur di rumah kita, kakek tuh, itu di kampungnya ada begitu tuh. Wajib meninggalkan tempat itu. Itu kerjaannya saya punya kakek dari abah, begitu. Ada teman-teman saya di Jakarta ini, saya tanya sama beliau, bang, ngapain udah enak-enak tinggal di tengah kota, minggir. Ya saya sebut aja daerah Pondok Aren, saya nggak mau sebut wilayahnya, takut saudara kenal doang, nggak enak, ada YouTube lagi. Saya tanya, kenapa bang? Dia cerita, aduh kampung saya nggak mau sebut wilayah kampungnya, takut saudara kenal, kalau disebut bakal kenal, repot.
Kampung saya itu rusak semua bocah-bocahnya, narkoba semuanya. Pokoknya beler, mabok, udah dah. Mau morfin, mau apa, ekstasi, hancur. Mau tidak mau, saya harus selamatin. Kebetulan ada orang jual tanah 20.000 semeter. Ya kala itu dah, saya beli aja semuanya. Alhamdulillah anak saya selamat semuanya. Emang jauh tempat jin buang ingus. Kalau buang anak kan masih kelihatan, ingus jauh. Saya kalau main ke rumahnya, ya Allah belum ada tol Bintaro, ampun banget. Tahun 2000-an belum ada tuh tol Bintaro. Baru kemudian ada sampai sektor 1. Ngalamin juga belum ada lampunya, masih gratis. Saya lewat situ. Begitu. Bang jauh, iya demi nyelamatin. Oh ya bagus, ini bagus. Begitu. Kita begitu saudara. Namanya agama, sayang sama keluarga. Daerah ini nggak sehat tinggalnya, pindah, jual aja. Kalau nggak mau jual nggak apa-apa. Kalau kita punya rezeki, beli, minggir, biar sehat. Karena menghindari pergaulan repot. Pergaulan itu buat menyehatkan. Ada orang begitu, wajib tinggalin. Kalau tidak tinggal di situ juga, kalau nanti ada apa-apa jangan salahin. Allah tuh kalau udah ngukum borongan. Kalau udah borongan, nggak kenal yang baik mau yang buruk, sama kena borongan. Kata Allah sama bumi, bumi, ya Rabb, ada apa? Lu batuk aja. Suruh batuk, gempa kalau udah batuk. Bumi batuk doang tuh, belum teriak, kan batukan nggak kenceng-kenceng amat. Gempa, semuanya kena, tuh repot. Jadi kita membatasi pergaulan, itu perlu. Jadi rusaknya orang tuh dari pergaulan. Kata ulama dalam sebuah syairnya, anil mar ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina lil muqarini yaqtadi. Tentang orang jangan tanya langsung sama dia. Jangan tanya langsung. Anda itu kelakuannya bagaimana? Jangan. Begitu. Itu kalau begitu tuh SKCK suruh maju langsung dibuatin surat, ini orang baik, begitu. Dulu surat kelakuan baik, sekarang berubah. Sebab ngeri juga tak polisi, gue bilang baik gak tahu kan, gue buatin. Ini kan bisa aja dikasih rokok, kasih apa ya kan, begitu. Ada dibuatin, akhirnya surat keterangan catatan kepolisian, SKCK sekarang namanya. Itu begitu. Kalau sama orang jangan ditanya, bang, lu baik apa jahat? Jangan. Enggak boleh. Tapi wasal an qarini, tanya. Lu temennya siapa-siapa? Tanya temennya. Teman saya itu si Anu. Si Anu tuh bagaimana? Masya Allah, dia rajin ngaji. Bagus dia ngaji mulu. Dia juga tukang ngaji. Begitu aja. Enggak sulit. Nanya. Bang, sama siapa begaulnya? Sama si Anu. Si Anu apa? Mancing mulu. Kita nggak usah ngomong. Tukang mancing. Udah gampang nyiriinnya. Jadi temannya. Bang, temannya siapa? Si Anu. Si Anu apa? Pokoknya kalau Sabtu Minggu main sepeda. Dia punya sepeda juga. Udah komunitasnya begitu. Fa innal qarina lil muqarini yaqtadi. Orang itu akan mengikuti gaya hidup temannya. Begitu. Jadi nanya temannya. Maka kita tuh disuruh milih teman yang baik. Biar kita ketular baik. Itu begitu. Orang tuh tergantung berteman. Kita harus memilih. Bukan kita harus kuper, bukan. Tapi penting. Sebab teman itu ada 3. Ada yang pangkatnya nasi,
Ada yang pangkatnya obat, ada yang pangkatnya ular berbisa. Kalau ular berbisa kita jauhi, bisa dicakek kita. Niat kita nyelamatin dia, orang yang tenggelam, lah kitanya gak bisa renang, ya kita yang mati duluan. Begitu. Doa ada yang pangkatnya obat. Obat itu enggak setiap hari. Jangan saudara tiap hari ngecek kadar gula mulu tiap pagi. Kadar gula, jangan. Obat itu bukan buat langganan, buat sewaktu-waktu. Sewaktu sakit berobat. Sewaktu sakit berobat. Itu begitu. Begitu. Saya kadang suka ketawa. Ada beberapa orang ya ahli pengobatan nanya sama kita, Ustadz, murid-muridmu ini udah jarang main ke tempat saya. Saya mau jawab, bingung. Saya jawab, takut kesinggung, nggak jawab, saya bingung. Mungkin repot kali. Padahal saya ucapin alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti udah sehat, karena udah nggak berobat begitu. Kalau justru kalau berobat dia sakit, begitu. Dia nanya, ini ahli pengobatan, nanya sama kita, murid-muridmu jarang ke tempat saya. Udah jarang, kenapa ya? Ya udah sehat. Kalau sakit baru bakal berobat, begitu. Gitu. Atau udah diantarin nama Lutfi sekarang, begitu. Itu begitu saudara. Kalau obat sewaktu-waktu, waktu kita sakit minum obat. Kalau sehat ya enggak, namanya pangkat obat. Sewaktu-waktu doang butuhnya. Ini jangan dijadikan langganan kalau sewaktu-waktu, begitu. Jadi repot. Ada yang pangkatnya nasi, kita butuh, gitu. Butuh sabanari. Maka kita harus pandai mengkelompokkan orang di hati kita. Ini orang Jakarta sebut teman hello, sekedar kenal. Ini teman akrab, ini CS. Begitu. Ini beda. Itu bisa dikelompokkan. Bisa. Kapan kita mau mengkelompokkan begitu? Manakala kita kena musibah. Begitulah Imam Ali. Imam Ali muridnya banyak. Ditanya, kam tulabuka? Ya Karar. Karar itu nama lain Imam Ali, panggilan. Imam Ali, berapa teman-temanmu? Kata Imam Ali, entar, jangan sekarang ngitungnya. Entar waktu saya kena musibah, mana tuh? Begitu. Kalau sekarang susah ngitungnya. Entar, kalau lagi senang, entar lagi susah. Mana tuh? Begitu. Itu begitu. Maka kalau kita nyalon dewan begitu. Mana pemilih kita? Entar, jangan girang. Masih rame nih. Entar waktu milih suara itulah teman kita. Tuh begitu cara menghitung. Biar kita jangan stres. Begitu. Maka saudara, wajib kita mengingkari kemaksiatan dan menjauhi tempat kemaksiatan. Tempatnya jauh-jauh, minggir. Kalau kita enggak minggir juga, ya kalau saya minggir duit dari mana nanti? Beli rumah lagi, yang ini aja masih susah, ngontrak lagi, repot lagi nyari-nyarinya. Baca Ratibul Haddad. Ratib itu akan melindungi diri, bini, anak yang membaca. Nanti lingkungannya bakal sehat, bakal bagus. Kalau tempat tuh dibaca Ratib Haddad, bakal berubah menjadi bagus. Itu luar biasanya hebatnya Ratibul Haddad. Jadi bagus, berubah. Ini ratib, jangan tinggal ratib. Beneran.
saudara lingkungannya nggak sehat. Ratib nih, ada dua cara. Cara pertama, takut saudara dicurigai. Ini lingkungannya tempat judi mulu begitu. Ini bagaimana? Kita baca ratib haddad, kasih air di ember atau di aqua. Selesai, kita doa, siramin di tempat judi itu. Jangan ada orangnya, jangan. Bisa dikeroyok, buang di situ, siram di tempat. Nanti bubar, beneran bubar. Cuman kalau begitu bisa ketahuan. Kecuali saudaranya gampang, caranya gampang. Saya banyak ngajarin sama orang. Kalau bingung, ntar ketahuan kalau gua nyiram. Begitu. Nanti waktu bubar bakal ketahuan. Ngapain? Nggak pernah nyiram situ. Saya bilang pakai plastik kan ada yang sekilo seperempat tuh. Nanti kan naik motor, jangan kencang, jatuhin kan pecah. Gitu. Yang penting kan tumpah di situ. Begitu. Saya tuh banyak. Itu mah teknis. Jadi teknis itu sebetulnya gue perlu diajari. Cuman kalau begini nih, beberapa orang ketahuan, jadi ribut akhirnya. Kata dia, manancing gua lagi, gitu. Habis itu begitu. Ini pengalaman yang ada dari teman-teman beneran. Saya bilang waduh repot. Kalau begitu ente niatin aja lah, niatin. Biar kampung kita bersih dari maksiat. Hasilnya dua. Satu, rugi mulu. Si bandarnya nih, bandar judi rugi mulu. Kalau rugi, terus si bandar bakal bilang, ini namanya kampung sialan. Kampung sialan. Judinya kagak pernah menang dia. Bakal pindah. Yang penting bersih, tanpa kita ribut. Kan nggak ribut, bersih, pindah. Dua, disadari nama Allah. Jadi insaf, mau ibadah, yang mana aja terserah Allah. Yang penting kampung kita sehat. Itu ratib, benar kan? Dan tidak sedikit pengalaman hidup kami ini dengan ratib haddad kayak begitu, menyehatkan daerah-daerah itu kayak begitu. Begini, biar sehat, ini penting demi untuk menyehatkan. Ratib itu jaminan banget, luar biasa manfaat ratibul haddad. Kembali sama kajian kita, wajiblah kita janji umum, azam am. Bila kita nggak sempat kala itu di awal balik, maka berdosa kita dan taubat kita, dan susulkan itu. Ajarin ama bini, ama anak duduk, supaya kita lepas dari dosa. Kayak dia aja. Begitu, janji. Begitu. Kalau orang Indonesia biasanya penentuan tuh umur 17. Ya nggak apa-apa di 17 juga. Tapi kitab tuh umur 15, wong baliknya 15. Umur 17, ini diajak ngomong. Diajak ngomong, duduk naya, duduk ini, duduk itu. Begitu. Ini penting. Kenapa? Demi anak kita. Tanggung jawab kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga, jangan sampai dijilat api neraka. Caranya ada namanya azam am. Kalau azam khos ya kayak kemarin, datang waktu sholat, wajib janji. Kemudian kalau azam khos, wajib mengerjakannya sesuai aturan, rukun, syarat, jauhi yang membatal-batalkan. Enggak boleh. Ini muslim, emang begitu. Wajib kita menjaga keislaman kita. Jangan sampai kita enggak
Kalau kita udah begini nih, benar-benar hidup kita plong, terarah, terukur. Kita nggak bakalan minum yang dilarang-larang, nggak bakalan, karena udah janji. Perubahan amanah kita luar biasa, perubahannya itu begitu, perubahannya begitu. Sebab ini penting, bukan keras. Islam itu tegas, namanya janji kita sama Allah. Jadi ini penting, kudu janji. Itulah makna syahadat. Makanya orang menikah sama kiai itu disuruh syahadat. Cuman kadang pengantin laki doang, kudunya perempuannya juga. Takut ada hal-hal yang melanggar dari keislaman yang dia lakukan. Ini begitu. Janji lagi, memperbaharui janji, ya silakan. Janji itu begitu. Dan ini hal yang paling penting bagi seorang muslim, untuk kemudian ada namanya azmun amun, janji umum di luar janji khusus. Ala kulli hal, saudara sekalian yang mulia, azam ada dua. Ada azam khas, ada azam am. Ada janji khusus definitif, ada janji umum. Yang definitif, dengar adzan, kerjakan langsung, atau janji jam berapa kerjanya. Itu penting. Kedua, janji am, dan ini jujur banyak dilupakan oleh saudara-saudara kita muslim dan kita orang majelis. Ini penting. Banyak ulama tulis tentang azam amin. Syekh Nawawi Al-Bantani orang yang termasuk peduli sama masyarakatnya, supaya orang tuh jangan sampai enggak, termasuk gurunya Syekh Al-Bantani, pengarang Riyadul Badi'ah, Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman. Ini pengarang kitab kita. Ini peduli banget sama umat supaya hidup kita terbimbing, hidup kita terarah. Pelan-pelan akan mengidolakan Nabi Muhammad. Pelan-pelan akan ngikutin titah dan aturan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak keturunan kita dari hal-hal yang di sana ada murkanya Allah. Allah selamatin kita, selamatin masyarakat kita, selamatin kita punya bangsa, supaya hidup kita betul-betul islami, mengikut ajaran Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kalau kayak yang tadi kayak kan yang orang Islam asli keturunan, kalau seperti orang non Muslim kemudian masuk Islam, itu gimana kayak? Iya baik. Terus yang kedua gimana? Kan kayak saya bilang kita kalau itu harus ngaji, jangan lihat nyontoh orang. Nah di sini saya pengen jelaskan lagi kayak tentang bacaan kunut kayak. Kan kayak bilang dalam itu saya perhatikan kunut pertama kan ada doa, ada pujian. Ya, pujian. Di sini kebetulan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Mohon jelasan kembali ke. Begini. Bagaimana non-muslim? Non-muslim untuk Islam tentu syahadat. Makanya tadi ada syahadat. Udah syahadat, bagaimana ini non-muslim? Ya, dibimbing kayak tadi supaya dia janji. Begitu, janji untuk menjalankan aturan-aturan Islam. Saat itu dia, kalaulah dia non-muslim, dibimbing dia
Begitu, karena kan dia waktu itu dia tidak mengingkari semua perintah Allah. Dengan syahadat dia menuhankan Allah, siap untuk menjalankan perintah Allah dan siap untuk menjauhi larangan Allah. Karena dia termasuk orang yang muslim, berakal dan udah baligh. Tinggal dibilangin, diajarin lagi biar sempurna. Kalau kami ini dalam amaliyahnya, kalau ada non muslim masuk Islam, kita tanya agamanya apa. Kalau dia Kristiani, nanti kita bedah tentang ajaran Kristen. Kalau dia Hindu, ajaran Hindu, Buddha, Protestan begitu. Dari Protestannya dari mana? HKBP gitu. Batak Huria gitu, Huria. Ini kita terangin panjang, biasanya sejam biasanya. Tempo hari juga di sini tuh saya terangin sekelumitnya, itu ada yang masuk Islam di masjid ini juga. Jumat kali itu kita terangin supaya dia mantap dengan keislamannya, karena ini penting. Kurang lebih demikian kalau non muslim. Artinya saat dia Islam, diajarin pelan-pelan bertahap, namanya azam am. Kunut. Bagaimana ya Islam tuh jangan nyontoh orang, tapi kudu belajar. Ama kiai pun jangan nyontoh perbuatannya, nyontoh ajarannya. Ini ajaran. Sebab apa? Saya sering mencontohkan begini. Salat itu wajib kakinya dilipat, jempolnya begitu, itu kakinya, kaki, jari kaki dilipat. Kiai saat ngajar dia menerangkan pada materi sujud, kalau sujud kakinya kudu dilipat. Kata kiai, enggak sah sholatnya kalau enggak dilipat. Kata kiai waktu nerangin itu ngaji Isya kiai itu. Pas sholat subuh kiai kakinya enggak dilipat. Sholat subuh kakinya begini sholatnya, enggak dilipat. Maka si jamaahnya itu, santrinya, dia bilang waktu dilihat kakinya kiai begitu, ini kiai bagaimana? Dia bilang kalau enggak dilipat enggak sah. Nah dia sendiri enggak dilipat, begitu. Maka kemudian itu dia makmum aja sama kiai, tapi terus mengganjal di hatinya. Habis sholat subuh dia nanya sama kiai gitu, kata dia, kiai saya mengganjal ini agama yang mana? Kata kiai begini, sebetulnya aturan sujud itu bagaimana Pak Yai, takut saya lupa ajaran itu. Maka kata kiainya, ya kakinya kudu dilipat, kalau nggak dilipat bagaimana Pak Yai? Ya tidak sah salatnya. Begini Pak Yai, tadi sholat subuh Pak Yai kakinya agak dilipat. Lain, saya di malam ngajar itu saya jatuh, no kaki saya tuh bengkak. Aturan agama buat saya yang cantengan, tahu cantengan nggak? Gitu. Kalau saya paksa saya dosa. Maka agama itu rahmatan lil alamin. Bagi saya yang udzur, maka nggak boleh saya begini. Wong sakit, saya begini karena bisanya begini. Oh begitu. Iya. Jadi kalau saya sehat, yuk Anda kudu begitu. Inilah rahmatan lil alamin. Maka tidak boleh nyontoh perbuatan, tapi kudu nyontoh ajaran. Tuh begitu. Makanya kenapa ada kalimat ngaji jangan ngelihat, ngaji. Emang begitu. Karena yang dilihat itu belum tentu begitu. Belum tentu begitu. Pribadi kami. Ini pribadi nih, kasuistis namanya. Kaki kami ini kalau bahasa orang ada, kalau didongengin, saya nggak mau sebetulnya dongeng penyakit. Kalau saya dilarikan ke dokter saraf, bermasalah kaki saya. Kalau mau jujur, saya nggak bisa tasyahud akhir tuh. Saya masih belajar sampai sekarang ini dalam beberapa hari belakangan. Saya nggak bisa untuk tasyahud akhir, untuk duduk jempolnya dilipat, itu nggak bisa saya. Sakitnya setengah mati.
Kalau dalam dunia kedokteran ini saraf Anda bermasalah, gitu. Tapi saya bilang saya nggak apa-apa. Sebab kalau di ini bakal jadi repot di saya. Jadi saya nggak bisa tuh jempol saya kalau taso dari begini. Saya harus ditidurin untuk duduknya. Walaupun sunat doang, pengen itu kayak begitu. Berat buat saya kalau untuk di gini nih. Lumayan nyerinya setengah mati. Itu saya. Artinya makanya nggak boleh ngelihat orang, harus ikut ajaran. Ada contoh banyak. Contoh begini. Ada kiai ngajar Fathul Qorib. Udah ngaji. Dibilang wala tastaqbilil qiblata wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Begitu bunyinya kitab Fathul Qorib. Orang yang buang hajat jangan ngadep kiblat. Jangan, haram. Kata kiainya. Itu kiai kencing ngadep kiblat. Itu muridnya nanya. Orang kampung kan WC-nya hektaran. Kebon. Bener nggak? Dulu di petukangan begitu nggak? Ngalamin nggak? Udah tua berarti. Kalau ngalamin, jangan merasa muda. Itu begitu. Jadi si murid itu nanya, dia nyontoh, digertak sama kiai karena dia kencingnya ngadep kiblat. Murid ketahuan sama si kiainya. Kata kiai, wahai muridku, mendang aja anda. Apaan? Kan dilarang kencing ngadep kiblat. Lah payai begitu. Saya mau walaupun badan menghadap kiblat, itu rudal saya belokin ke selatan. Emang juga begitu yang haram tuh burungnya. Oh begitu. Kan malam udah diulas. Iya, saya kagak ngaji masalahnya gitu. Tuh, maka disebut ngaji, jangan ngelihat. Gitu. Kalau dari yang dilihat, yang beda, ditanya aja. Nanti biasanya ada solusi begitu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu. Doa kunut. Doa kunut ini apa yang dimaksud kunut begitu? Saudara, kunut itu secara bahasa sih mananya tunduk itu. Tapi yang dimaksud dengan doa kunut adalah seapapun kullu syai'in yashtamilu sana'an wa du'an, segala macam zikir yang di dalamnya terkandung permintaan dan pujian, itu namanya kunut, doa kunut. Begitu. Jadi sehingga doa kunut itu bacaannya agama ini nggak kaku, terserah, yang penting garisnya ada doa, ada muji. Contoh kunut Nabi, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah beri saya hidayah bersamaan orang-orang yang kau berikan hidayah, para nabi, para ini, para wali, orang soleh. Wa afini fiman afait, beri kami kesejahteraan seperti orang-orang yang kau berikan kesejahteraan. Wa tawallani fiman tawallait, beri kami pertolongan bersamaan orang-orang yang telah kau beri pertolongan. Apa itu lanjutannya? Wa barikli fima a'tait, berkahi bagi kami terhadap anak, istri, harta, kerjaan, jabatan, kesehatan yang kau berikan kepada kami, biar barakah. Wa qini syarra ma qadait, lindungi aku dari takdir burukmu, karena takdir ada yang baik ada yang buruk. Ini semuanya permintaan.
namanya doa. Fa innaka taqdi wal yuqda 'alaik. Sesungguhnya engkau Tuhan yang menghukumi dan tidak ada yang menghakimi di atas engkau karena engkau adalah hakim. Ini namanya pujian. Wala ya'izu man adait. Tidak bakalan mulia orang yang kau benci. Fa innaka taqdi wal yuqda 'alaik. Fa innahu la yadhillu man walait, begitu ya. Fa innahu la yadhillu man walait. Tidak akan hina orang yang kau kasihi, kau cintai, enggak bakalan jadi hina meski dihina orang. Wala ya'izu man adait, tidak akan mulia orang yang kau benci meski dia lulukan orang. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Ini namanya pujian. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik, namanya permintaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi washabihi wasallam, namanya permintaan, doa. Salawat itu doa. Itu begitu. Maka bila kita jadi imam, tinggal dijamakkan. Bagaimana kunutnya kalau jadi imam? Kalau pengen sempurna, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Mau dibaca bi rahmatika enggak apa-apa. Ada orang baca bi rahmatika tapi enggak ada bacaan langsungnya, tapi mau ditambahin itu enggak apa-apa juga. Gitu. Ada bi fadlika, ya silakan juga. Wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Begitu kalau mau kunut. Enggak itu enggak apa-apa, yang lain enggak apa-apa, kunut begitu. Contoh yang biasanya Ustaz Sardi itu mimpin, nah yang Allahumma sholli ala mahbuban wajihan, apa itu awalannya? Doa biarpun jadi orang alim, saya lupa itu. Yang ujungnya kasirun nawali hasan al-fi'ali qaiman bila zawali mubdi'an bila misal falakal hamdu wasyarafu ala kulli hal. Ujungnya begitu, ujungnya. Itu pujian. Mau baca itu enggak apa-apa kunut subuh atau doa kamilin, enggak apa-apa. Tahu doa kamilin? Allahumma jalna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin. Syekh Amir Sokhbi, seorang mursyid thariqah Qadiriyah, kalau subuh kunutnya itu mulu. Doa kamilin. Cuma belum ada sanaknya, tinggal ditambahin sama beliau pujian. Ya musabbibal asbab, ya fadil abwab, ya samil aswad. Itu untuk memuji Allahnya. Karena belum ada. Itu mulu, enggak Allah madina enggak. Begitu sepanjang saya ikuti. Kunutnya doa kamilin. Indah ini doa, begitu kata beliau. Saya doanya ini aja. Jadi setiap subuh doanya itu. Jadi silakan saja. Mau kunut, yang penting bacaannya ada pujian, ada permintaan. Itu aja kunut subuh. Oh iya baik. Kalau begitu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebetulnya kalau yang giliran doa kencang, makmumnya amin. Karena kan wanastaghfiruka itu doa. Ya kita baca aja. Jadi enggak apa-apa. Ini beda-beda, enggak apa-apa. Begitu bacanya kencang, nanti di Fathul Muin bakal ketemu. Bunyinya ada pada bab kunut. Gitu wa minad du'ai as-salatu 'alan nabi wa sallallahu-nya kencang. Itu begitu.
Ada banyak ajarannya, banyak. Begitu. Jadi kencang. Jadi ya kita pelan-pelan. Namanya kita belajar begitu. Berproses. Berproses. Semuanya ada prosesnya. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Berproses. Jadi ada beberapa orang yang wanastaghfirukannya pelan. Jadi dari mulai fainaka takdi tahu-tahu udah sujud aja begitu. Iya, nggak apa-apa. Kan ini berbicara kesempurnaan aja. Nanti kan pelan-pelan. Dengan belajar kan nambah ilmu satu, nambah ilmu satu, nambah ilmu satu. Itu kan faedahnya kita belajar pelan-pelan. Nanti ada keterangan-keterangannya. Kalau di Fathul Muin karena kita besar akan ketemu berbagai keterangan-keterangan itu. Jadi emang begitu. Tapi nggak apa-apa, boleh saja. Jadi kalau sampai imamnya pelan, tugas kita jadi makmum baca. Jangan nggak baca sampai kelar itu. Jangan juga wassallallahu nggak baca. Kalau imam kencang, kencang. Sebetulnya banyak ajarannya kalau mau jujur mah. Itu dari mulai awal kunut nih ajarannya. Ini pernah dibedah waktu ngaji Kasyifatus saja. Dari awal tuh sampai akhir jadi imam tuh kencang semuanya. Fa innaka taqdi kencang semuanya. Makmum cuman ikut. Kalau di kita ini pelan banyaknya. Fa innaka taqdinya si imamnya juga. Jadi biar makmum baca. Ujungnya karena dia ngencang lagi nggak ini, akhirnya habis pelan sampai dia ruku dia pelan. Pelan-pelan lah itu Ustadzuna, nanti pelan. Insya Allah lah berproses segalanya. Emang rada repot berproses. Kita berproses dengan tujuan ngaji ini kita sempurnakan. Ngaji itu kalau masih pada fikih ibadah, tak ubahnya seperti check up kesehatan. Kalau ternyata setelah dicek kita jantungnya bermasalah, alhamdulillah. Kalau ternyata dicek jantungnya sehat, alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Karena kalau sakit buru-buru diobati. Kalau sehat, alhamdulillah kita sehat. Ngaji begitu. Kalau kita ada yang kurang tepat, kita alhamdulillah. Kita buru sempurnakan pelan-pelan. Kalau kita udah rapi, alhamdulillah. Kita sudah mengikuti tuntunan. Jadi semuanya bagus. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya. Kita baik. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kan budaya era YouTuber gitu. Iya, baik. Bagaimana kalau seorang Pak Kiai ini memberikan ijazah melalui YouTube, apakah sah itu bagi jamaah? Iya. Sebetulnya begini, bodrek aja ngasih ijazah tuh nggak langsung dari pabriknya, dari warung. Diminum sah juga, bodrek. Begitu, dari warung aja jadi. Dari warung, enggak diijazahin sama dokter. Ijazah dokter itu resep tuh, namanya ijazah. Anda ini obatnya ini. Itu begitu. Jadi dari warung aja jadi, dari warung. Enggak mesti harus ke dokter-dokter. Beli bodrek aja di warung sakit kepala insyaallah lah. Begitu yang kayak begitu. Yang penting jangan sampai keliru memahaminya. Sebab ada orang keliru. Siang-siang itu jam 10 ada orang lagi puasa Senin minum bodrek. Loh, ente kagak puasa kan malam sahur gitu. Iya sahur. Kenapa minum? Ente kagak baca iklan. Itu boleh diminum kapan saja. Itulah hebatnya bodrek begitu. Dia kagak tahu, bukan begitu juga, lagi puasa ya jangan. Dia bilang kapan saja itu dipakai begitu dia. Itu betul iklan, iya iklan. Itu begitu. Jadi intinya kalau mungkin abang kita dapetin dari aurat daripada YouTube itu silakan amalkan boleh. Enggak apa-apa. Emang tujuan kami begitu. Kami ini kenapa kalau ditanya kenapa, bahkan kalau mungkin di majelis atau di grup-grup majelis abang kita ini bakal banyak lagi dapat aurat itu begitu. Kenapa begitu? Gitu. Ada juga teman kita ya antara dua ada saya husnudzon nanya gitu. Kalau ngikutin suudzon protes kira-kira begitu. Kalau suudzon artinya ngapa sih amalan digituin?
Jangan dibagi-bagi amalan tuh begitu. Jangan. Jadi kalau saya ceritain kehidupan saya nih ya, artinya perjalanan kehidupan. Ada teman-teman datang ke rumah. Kalau banyak yang datang ke rumah tuh, saya pusing. Gitu kalau udah Sabtu Minggu dohor rame, ini berarti teman-teman majlis bermasalah ini bisnisnya. Puyeng kalau udah banyak yang ngadu, ini puyeng sama saya. Saya kalau udah dikit yang main ke rumah, alhamdulillah. Berarti yang puyeng dikit. Itu begitu. Yang puyeng, ya Allah, sampai abang kita ini saya belum minta maaf. Ini Ustaz Dayat ini ke rumah, enggak tahu jadwalnya beliau. Akhirnya begitu, saya redoin saya tuh, saya belum minta maaf. Begitu. Kadang begitu. Jadi saya tuh gitu orangnya. Maka watak saya, nih watak. Tabiat saya, kalau sudah ada 2-3 teman-teman ada yang ngadu, ini urusan tanahnya ini kok kagak laku-laku, ntar lagi datang lagi ngurusin begini, saya bagi aurat. Takut makin banyak yang datang minta ini lagi, begitu. Dah saya bagi aja, begitu bagi. Yang urusan ngerapihin Ustadz Baha, itu saya bilang jangan nama saya, Guru Gundul. Ya Allah ente kenal Ustadz Baha, minta aja sama dia. Masa harus saya juga yang ngerjain semuanya? Begitu, kan udah dibagi-bagi itu. Gitu, jangan sampai gondrong harus saya juga. Gitu, jangan. Saya bagian tukang ngegundulin ini. Begitu. Saya suka begitu. Jadi kalau saya bagi aurat ini, aurat itu, kalau mau jujur, karena kita tahu beberapa teman majelis kita ada yang ngeluh, ngadu, guru begini. Kita bagi. Nampak belum ada perubahan daripada aurat yang ada, mesti saya kasih lagi aurat yang lain. Ada masalah apa ini dengan kawan kita ini? Makanya saya bagi. Jadi termasuk di YouTube itu, karena direkam aja YouTube ini. Ya keuntungannya, ya bapak-bapak kita yang lihat ya dapat begitu. Dari itu keuntungannya, enggak apa-apa diamalin. Banyak. Di luar itu banyak. Kalau sering masuk di grup-grup majelis kami suka bagi aurat, macam-macam aurat. Untuk apa itu? Saudara kerjaannya kalau yang rajin dibukukan aja. Kalau yang rajin kumpulin, dibukuin, saudara dagangin, jadi duit itu. Bener nggak? Apalagi saudara bikin pelang, menerima penyemburan, semburi aja. Kalau nyembur nggak perlu pakai doa, pakai air, gitu. Bener nggak? Iya, walaupun ada doa juga nggak ada air nggak bisa nyembur. Gitu, menerima nyembur. Yang penting jangan deket-deket ininya, pelangnya. Nanti dikata saingan sama temennya ya kan, ribut lagi, saya lagi gitu. Jadi intinya Ustadzuna kalau dapat daripada YouTube dan seterusnya amalin. Dan ini sebetulnya udah banyak ditanya di berbagai majelis, silakan amalin, nggak apa-apa, amalin. Nah, yang dirasa manfaat amalin, dan aurat-aurat yang ada dipertanggungjawabkan semuanya. Tidak asal tulis, tidak. Makanya beberapa teman kita memprotes, jangan dibagi sih, begitu jangan. Biar orang tuh pada datang ke rumah saya gitu. Jadi kagak datang kalau udah punya ya kan, begitu. Ini ada juga protes. Ini kan seudurnya kira-kira begitu. Tapi tujuan saya tidak, karena saya buat teman-teman majelis. Saya pengen yang hadir di majelis ilmu ini diberi kesuburan sama Allah. Itu harapan kami. Kenapa aurat? Saya sampaikan, majelis kita ini kalau aurat majelisnya diamalin benar-benar, ini majelis kita ini titik beratnya bagaimana teman-teman majelis ini bisa nyampe ke Madinatul Munawwarah. Itu majelis. Betapa di dalam Ratibul Haddad ada doa, Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri Rasulillah bihaqqi hadarati basibi. Ya Allah, dengan keagungan aurat Rasulullah Ratibul Haddad ini dan keagungan kemuliaan penyusunnya wali besar Imam Haddad, ya Allah, antarin saya, istri saya, sama anak-anak saya ke Baitullah dan ke Rasulullah. Bila di dalam Dalailul Khairat ada doa, wa yassir alaina ziyarata haramika
wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Itu ada doa itu. Ya Allah, mudahin saya bisa berziarah ke tanah suci dan ke tanah suci Rasulmu Muhammad SAW sebelum saya meninggal dunia. Doa habis sholat 5 waktu, baca sallallahu ala Muhammad 100. Itu ada doa, wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi, wa yassir alaina Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-afa wal afiyah was sakinah bijai sakil Madinah sallallahu. Ya Allah, mudahin saya bisa ziarah ke Makkah Madinah. Cara kita minta kaya tuh sama Allah enggak bisa. Kita ke Makkah ke Madinah kalau enggak punya duit enggak bisa. Minta diberi kesuburan, yang kesuburan itu keburu ibadah. Maka kami bagi semua aurat itu kepada kaum muslimin, khususnya jamaah majelis. Saya pengen teman-teman majelis kita ini tidak wafat sebelum injak dia punya kaki di bumi yang di situ ada Rasulullah, bumi yang di situ ada Baitullah. Ini yang kita pengen. Maka kalau teman-teman majelis kita bermasalah, itu pasti kalau datang ke rumah yang kita akrab budak, pasti yang kita colok hidungnya, ente ini ratib punya doa kagak dibaca, pasti begitu. Saya ketahuan yang bermasalah di keuangan pasti enggak baca, ketahuan. Di wiridan itu ketahuan, ratib aja ketahuan. Teman-teman kita mana yang baca, mana yang kagak, tahu. Ada cirinya, enggak bakalan enggak. Yang bermasalah di keuangannya mesti ada masalah pada wiridnya dia. Sebab ini wiridan ini biar nggak bermasalah pada keuangan. Normal lah kalau ibarat orang dagang nih, mohon maaf, ada naik ada turun, itu normal, itu manusiawi. Sebab sebagai kita hamba ada kalanya menurut itu biasa. Tapi kalau dia tukang baca wirid bakal sadar ketika dia turun wiridan, ini usaha, ini lagi menurun. Anggap deh kita ngewarung dagang nasi uduk, judulnya udah kelihatan jelas NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur, begitu. Ditulis itu begitu, menurun. Dia ngobrol sama kita, Anda baca wiridnya, saya baca guru, nggak ada yang ditinggal. Baik, Anda timbang apa yang Anda udah kebeli dari usaha Anda. Alhamdulillah kebeli kontrakan, kebeli mobil Alphard, kebeli mobil ini, kebeli ini, kebeli ini. Anda jangan lihat sekarang rugi, itu biasa Allah nyubit kita biar tambah kencang lagi. Anda bandingkan, Anda jual satu bisa ketutup itu, jual bisa ketutup. Anda jangan bertahan dengan masalah, tutup dulu, jangan takut. Itu pasti saya nasihatin kayak begitu. Begitu. Artinya nanti bakal ada perasaan di hati, minus biasa. Dalam dunia bisnis itu begitu. Nggak bisa. Orang Rasulullah aja kadang, ya mohon maaf nggak makan di sana. Itu normal manusiawi gitu. Manusiawi. Tapi kalau kita baca benar-benar aurat itu dengan penuh kekhusyuan, bisa. Orang sebelum tidur saya suruh baca 21 kali Ya Rauf, Ya Rahim. Sesudah Bismillah 21 mau tidur baca sholawat itu begitu. Ya Rauf, Ya Rahim, Salli ala Sayyidina Muhammad Ar-Raufir Rahim, salatan analu biha ziyarata haramika wa harami habibika sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan yang maha berbelas kasih, yang maha penyayang, limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang sifatnya dalam Al-Quran pada surat Baro'ah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang sangat berbelas kasih kepada umatnya dan sayang sama umatnya. Dengan sholawat yang saya baca ini, ya Allah, saya bisa dianterin menuju tanah suci dan tanah suci kekasihmu sallallahu alaihi wasallam.
Saya bagi. Sebab tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali dekat dengan Nabi Muhammad. Ini saya bagi aurat-aurat itu kepada teman-teman majelis. Untuk apa? Untuk kesyukuran. Saya tidak pengen anak-anak majelis bermasalah pada finansialnya. Begitu. Sebab apa? Anda kok pengen anak majelisnya tidak bermasalah pada finansial? Sebab kalau bermasalah pada finansial, puyeng sama saya. Datang mulu tiduran di rumah. Lagi apalagi ini bapak ini tiduran. Ini bermasalah. Begitu. Pasti begitu. Begitu. Kalau sudah mondar-mandir ini bermasalah. Begitu. Itu begitu. Ada juga yang nggak boleh datang, takut dicolok. Ini nggak baca ratib. Takut begitu. Nggak boleh datang aja nggak bermasalah. Maka saya itu begitu. Asal dibaca sholawat yang sallallahu alaihi Muhammad aja. Itu bisa nganterin ke Madinah. Ratib 3 tahun dah, asal istiqomah, jangan tinggal. Lihat aja, betul-betul itu begitu. Saya nggak mau teman-teman tuh nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Itu begitu. Maka wiridan ini sama abang kita amalin apa saja yang ada di YouTube itu, yang ada amalin, silahkan amalin begitu. Dan insya Allah banyak barakah biar kita bisa dekat sama Allah. Itu saja. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.